kita harus sadarkan banyak situs-situs judi online ini yang ditawarkan yang menyerupai game online dan luar biasa ternyata dari 3,7 juta dari menyetorkan deposit untuk bermain judi online itu nilainya juga luar biasa sampai 34 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa News TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, maraknya kasus pinjaman online ilegal, investasi bodong hingga judi online di Indonesia kini semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, transaksi ini memang nampaknya menggiurkan, namun justru menyimpan berbagai kerugian yang berkepanjangan. Nah, tentunya untuk menghadapi hal ini diperlukan peran strategis dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai berbagai aktivitas keuangan ilegal yang mengintai masyarakat serta peran strategis dari OJK dalam mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sekaligus juga sebagai koordinator kantor OJK di Sulawesi, Maluku dan Papua, ada Bapak Darwisman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iva dan seluruh pemirsa Unhas Speak Up. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, gini Pak, sebagaimana yang saya sampaikan di pengantar tadi ya Pak, bahwa memang untuk mengatasi atau menghadapi fenomena yang lagi marak di Indonesia saat ini itu membutuhkan peran strategis dari OJK itu sendiri. Nah, bagaimana sih sebenarnya OJK memastikan bahwa produk atau layanan-layanan keuangan digital yang beredar di masyarakat itu adalah aman bagi masyarakat sendiri? Iya, jadi bagus sekali nih pertanyaan Mbak Iva. Yang pertama adalah saya sampaikan ke pemirsa bahwa OJK hadir ya, tentunya sama-sama kita ketahui dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ya, yang fungsinya adalah melakukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan untuk memastikan agar sektor jasa keuangan itu terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel. Dan peran pengawasan OJK ini juga diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang undang-undang yang sangat kita kenal dengan Undang-Undang P2SK ya, pengembangan sektor jasa keuangan. Di situ lebih ditekankan lagi tentang penguatan peran OJK terkait dengan inovasi teknologi sektor jasa keuangan ya. Nah, di undang-undang tersebut diberikan penguatan tentang bagaimana OJK melakukan pengawasan terkait sektor keuangan yang berbasis digital tadi. Dan ini juga diperkuat dengan adanya peraturan OJK nomor 3 tahun 2024 ya tentang penyelenggaraan inovasi sektor keuangan serta turunannya yang dijabarkan dalam surat edaran OJK yang ini memberikan pengaturan yang lebih rinci bagaimana nanti para pelaku di inovasi teknologi sektor keuangan itu melakukan aspek mekanisme pendaftaran, penyelenggaraannya dan termasuk juga pembentukan asosiasi untuk inovasi teknologi sektor jasa keuangan ya. Nah, itu dari sisi pengawasannya. Bagaimana dari sisi perlindungan konsumen? Ini juga peraturan OJK sudah mengatur ini ya. Di peraturan OJK nomor 22 tahun 2023 juga sudah diatur hal-hal yang terkait dengan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Ya, ini termasuk pengaturan di sektor keuangan yang berbasis digital ini. Nah, ini juga diatur bagaimana mekanisme pelaku usaha jasa keuangan itu ya, misalnya terkait aspek pengaturan menjaga kerahasiaan informasi data nasabah ya, kemudian bagaimana pelaku usaha jasa keuangan melakukan mekanisme pemasaran produknya, penyediaan informasi produknya ya yang memang harus dilakukan secara jelas dan transparan dan terbuka ya, sehingga memang nanti ada kesamaan hak dan kewajiban ya antara konsumen dengan lembaga jasa keuangannya, termasuk
melakukan penawaran yang dilakukan secara digital. Nah, berdasarkan hal tersebut ya Mbak Iva dan pemirsa, dengan regulasi tersebut kami tentunya harapkan ya ini lembaga jasa keuangan akan tumbuh lebih sehat, lebih kuat ya, stabil ya, dan juga tentunya lebih penting dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat yang meningkat ya terhadap lembaga jasa keuangan tersebut. Sehingga harapannya masyarakat di seluruh Indonesia termasuk di Sulsel ini bisa dapat mengakses ya dengan mudah semua produk-produk keuangan yang ditawarkan. Ya, misalnya perbankan itu ada tabungan, deposito, giro, misalnya di industri keuangan non-bank itu ada asuransi, ada perusahaan pembiayaan, dan sebagainya, dana pensiun, kemudian di industri pasar modal itu ada investasi dalam bentuk saham, obligasi, reksadana, dan sebagainya. Mungkin itu ya Mbak Iva ya. Jadi memang secara regulasi itu sudah sangat lengkap ya Pak, diatur baik dari segi pengawasan, pelindungan konsumen, dan lain sebagainya. Betul. Nah, kemudian yang juga perlu kita edukasi kepada masyarakat mungkin nih Pak, di perkembangan digital saat ini kan memang berseliweran tuh berbagai investasi-investasi yang mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu yang mana sih yang legal dan yang mana yang tidak. Nah, bagaimana OJK kemudian menjelaskan hal tersebut, apa-apa saja sih yang termasuk dalam aktivitas keuangan yang ilegal itu sendiri, Pak? Ya, bagus sekali nih pertanyaannya untuk masyarakat ya, perlu sampai kita ketahui ya. Pertama ingin saya sampaikan, apa sih sebenarnya aktivitas keuangan ilegal ya? Nah ini banyak muncul ya. Betul, dan Pak. Ini marak ya. Jadi ini adalah sebentuk istilahnya mencakup berbagai aktivitas dan layanan ya yang dilakukan oleh lembaga keuangan ya, lembaga keuangan yang memang tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Itu penting ya, tidak mendapatkan izin dari pemerintah termasuk otoritas yang terkait ya. Misalnya kalau terkait dengan lembaga jasa keuangan tentunya ke OJK, terkait dengan sistem pembayaran tentunya ke Bank Indonesia, atau terkait dengan hal lain di kementerian terkait gitu ya. Yang itu yang pertama. Kemudian tentunya aktivitas ini walaupun memang sudah ada aktivitas ini berlangsung di masyarakat gitu ya, namun sangat berbahaya apabila dia tidak mempunyai izin ya, sehingga tidak akan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tidak ada otoritas atau pengaturan yang mengatur tentang aktivitasnya. Nah, beberapa contoh di masyarakat ya, Mbak Iva dan pemirsa. Yang pertama yang kita kenal dengan yang namanya investasi ilegal. Ini investasi bodong lah ya, secara umum di masyarakat ya. Jadi investasi di mana korban atau calon korbannya berupa masyarakat ini diminta sejumlah uang untuk ditanamkan di suatu usaha tertentu atau investasi tertentu, bisnis tertentu ya, dengan tentunya yang sesungguhnya sebetulnya lembaga aktivitas yang ditawarkan bisnis itu nggak ada sesungguhnya ya sesungguhnya sebenarnya ini niat-niat masyarakat yang punya niat buruk untuk untuk berbohong lah ya, untuk melakukan penipuan sebetulnya ya. Jadi ada orang yang menyuruh melakukan hal tersebut, masyarakat tertarik karena biasanya ada iming-imingnya ya, ada tawaran-tawarannya yang menarik dan sebagainya. Setelah dana ini terkumpul di suatu titik tertentu, dia akan kabur ya. Dia biasanya menawarkan beberapa platform dalam situs atau aplikasi yang sifatnya private. Nah, ini yang terkait nih. Yang kedua, ada juga yang menarik nih, pinjol ilegal. Nah, ini juga seringkali masyarakat juga kalau di OJK itu resmi ada nama istilahnya peer-to-peer lending ya. Nah, yang pinjol yang legal kalau yang itu ya. Nah, ini menimbulkan memberikan juga penawaran-penawaran aplikasi. Jadi kalau kita sekarang buka handphone muncul tuh tawaran-tawaran pinjaman iklan yang sangat mudah ya. Namun ini kalau dia ilegal tentunya tidak ada izinnya dari pemerintah, tidak ada aturan yang mengikuti, dan ini bisa menimbulkan kerugian besar ya. Nah, ini harus diwaspadai sehingga masyarakat harus tentunya memilih pinjol yang tentunya terdaftar di OJK. Ya. Kenapa terdaftar di OJK? Karena ada pengaturannya, ada aspek perlindungan konsumennya di sana, kemudian juga tentunya ada keterbukaan informasi dan sebagainya di sana ya. Ada etika bisnisnya juga diatur di sana. Dan pinjol legal ini ada 97 total jadi. Terakhir ada judi online juga nih, hati-hati ya. Judi online, permainan yang dilakukan dengan taruhan atau barang berharga ya, dengan melalui website juga atau media elektronik ya. Nah, ini situs atau aplikasi tertentu ya. Nah, yang berbahaya ini sekarang judi online ini kan adalah bisa diakses di mana saja, bisa diakses kapan saja, bisa diakses oleh siapa saja. Nah,
termasuk ini ibu rumah tangga dan anak-anak ya, anak-anak dalam. Nah ini yang berbahaya aja. Jadi tentunya kita harus menyampaikan kepada masyarakat ya, akses judi online ini kalau ini berbahaya sekali ya. Banyak masyarakat akhirnya kalau kita dengar pemberitaan itu akhirnya dampaknya luar biasa. Ada yang sampai bercerai rumah tangganya, ada yang sampai berhutang, ada bahkan yang stres, ada yang bunuh diri, ada yang membunuh temannya gitu ya karena terlilit, putus sekolah gitu ya, perceraian dan banyak masalah sosial lainnya yang dampak dari judi online. Nah ini tentunya 3 hal itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Demikian Mbak Eva ya. Oke, jadi memang setelah mungkin pemirsa Unhas TV tadi setelah mendengarkan rincian atau penjelasan dari Pak Darwisman ini, mungkin ada beberapa yang relate gitu, pernah mengalami pengalaman yang seperti itu ya, kemudian diiming-iming dan lain sebagainya dan akhirnya menimbulkan kerugian. Nah ini mungkin dari sisi di OJK-nya mungkin sudah lengkap regulasinya gitu Pak, tapi mungkin masyarakat kita yang masih minim pemahamannya dan lain sebagainya. Nah bagaimana OJK kemudian memberikan perlindungan sehingga masyarakat itu tidak terjerumus terhadap investasi ilegal tersebut Pak? Betul Mbak Eva. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan ke masyarakat ya bahwa OJK ini bersama 16 negara, 16 lembaga negara dan kementerian ya. Ini ada 2 otoritas ya, dalam hal ini ada OJK, ada Bank Indonesia, ada 10 kementerian, ada 4 lembaga khusus ini membentuk yang namanya Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal atau kita sebut Satgas Pasti saja. Satgas Pasti ya. Yang dulunya sebenarnya ini namanya Satgas Waspada Investasi sebelumnya. Ini juga sudah berjalan, tapi ini lebih diperkuat karena ternyata ini dudukannya sudah lebih kuat dengan undang-undang tadi P2SK. Ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Nah ini apa yang dilakukan di Satgas Pasti ini tentunya tadi memerangi pinjol ilegal, memerangi investasi ilegal, baik secara preventif ya action maupun juga nanti melakukan represif atau penanganan apabila itu sudah terjadi gitu ya. Nah ini yang harus saya ketahui sampaikan kepada masyarakat terkait dengan itu, karena saya informasikan juga contoh investasi ilegal ini dampaknya luar biasa sejak 7 tahun terakhir ya, dari tahun 2017 sampai 2023 ini sudah ribuan entitas investasi ilegal yang sudah dibekukan, ditutup dengan nilai kerugiannya mencapai 139 triliun. Ya. Angka ini besar sekali kalau 139 triliun itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif pembangunan, untuk membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun pondok pesantren mungkin, membangun rumah ibadah, itu mungkin sangat bermanfaat. Nah ini ya tentunya dampak yang sangat luar biasa dengan adanya masyarakat yang korban dengan tadi aktivitas keuangan ilegal tadi. Ya, itu ya, terkait dengan pinjol juga nih Kak, Pak sempat dibahas juga tadi bahwa pinjol ini menjadi salah satu dari ketiga aktivitas keuangan ilegal itu. Nah, bagaimana sih fenomena yang lagi marak di Indonesia saat ini mengenai pinjol itu Pak? Ya, tentunya ini menarik ya pertanyaannya Mbak Iva ini ya. Yang pertama ingin saya sampaikan dulu ya bahwa sekarang ini kegiatan usaha yang namanya online ya, pinjaman online ini bahwa tadi yang saya sampaikan dia adalah harus diatur dan diawasi ya, dari OJK. Dia harus punya legalitas yang jelas ya, terdaftar ya, berizin dari OJK. Nah, yang ingin saya sampaikan pinjol mana yang legal yang sudah berizin yang namanya peer-to-peer lending ada 97. Nah, nanti bisa diakses di website-nya OJK ya. Ada 97 itu legal. Silahkan kalau nanti mau berhubungan dengan itu. Kemudian yang kedua, teman-teman semua, kenapa pinjol ini diperlukan? Ya, karena terus terang juga masih banyak ya masyarakat kita yang memang masih perlu pinjol ini ya, masih perlu misalnya untuk hal-hal yang sifatnya urgent nih ya, tiba-tiba untuk butuh biaya berobat sakit, tiba-tiba butuh biaya yang besar itu sekolah, butuh masuk kuliah, sekolah atau kebutuhan bisnis lainnya, tiba-tiba ada barang yang harus dibeli karena ada orang yang mesan, jual uangnya harus hari ini dan sebagai besok. Ya, ada kebutuhan urgent lain ya, yang lain yang tentunya banyak di masyarakat. Sehingga kalau ini pinjam ke misalnya ke perbankan atau lembaga keuangan kan ada syarat administrasi yang harus dipenuhi, ada prosedur yang harus dipenuhi, mungkin butuh waktu. Nah, sedangkan ini bisa lebih cepat ya, sehingga kena masyarakat dan ini juga bisa diakses sampai ke daerah-daerah terpencil yang asal syaratnya harus ada akses internet saja.
gitu ya. Yang memang mungkin di suatu masyarakat, di suatu daerah, di suatu kepulauan tidak ada lembaga jasa keuangan, bank atau sebagainya. Betul. Jadi masyarakat yang butuh bisa menyerap dengan ini. Nah, ini banyak manfaatnya yang dibutuhkan sehingga tentunya OJK perlu mengatur dan mengawasi ini dan melindungi agar memang masyarakat yang nanti menjadi nasabah atau mengakses layanan ini bisa terlindungi dengan baik gitu ya. Nah, ini yang tentunya kami ingin sampaikan juga ya, masyarakat yang menggunakannya tentunya kalau yang ilegal itu baik sadar atau tidak tersadar akan terpapar risiko yang sangat besar. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Untuk itu memang dalam konteks ini kami dan dalam kesempatan ini juga perlu melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat terkait dengan berhubungan dengan pinjol ini. Ya, satu tadi berhubungan dengan pinjol yang legal. Nah, yang kedua gunakan memang untuk kebutuhan-kebutuhan prioritas ya, kebutuhan darurat ya. Dan tentunya gunakan ini memang sesuai porsinya ya, dan memang dikelola dengan baik bahwa ini punya komitmen yang harus yang dibayar ya, karena biasanya Mbak Iva ya, pemirsa, pinjol ini biasanya jangka waktunya pendek. Ya, yang sudah pasti mungkin suku bunganya akan lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi memang sangat mudah sebenarnya ya untuk memastikan apakah ini adalah legal dengan tidak, karena begitu mudah diakses di website di OJK sendiri, dan tentunya memang karena ini adalah hal yang memang menjadi kebutuhan masyarakat, mungkin dengan kelebihan-kelebihannya yang mudah diakses dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang menggiurkan. Nah, tips dan trik dari Bapak sendiri untuk menghindarkan diri dari investasi-investasi legal ini. Yang pertama tentunya ada kewaspadaan ya dari masyarakat, kehati-hatian dari masyarakat yang akan berniat menggunakan misalnya aktivitas pinjol tadi ya, pinjaman secara peer-to-peer lending tadi ya. Kewaspadaan yang tinggi, kemudian juga kemungkinan juga ya meminimalkan kalau kita juga akan jadi korban. Lebih hati-hati, lebih waspada ya gitu ya. Ditelaah lebih dalam lah gitu ya ketika buka website ini seperti apa ya. Kemudian juga kalau ada tawaran-tawaran yang mencurigakan juga hati-hati ya. Pastikan sumber informasi yang kita terima juga sumber informasi yang benar gitu ya, yang akurat gitu, yang tepat gitu ya. Kemudian juga kita juga harus paham ada cara-cara penipuan-penipuan yang baru yang di era digital ini yang harus selalu kita waspadai ya, karena biasanya penipu-penipu ini selalu kreatif ya, inovatif ya, untuk mencari-cari celah supaya orang percaya dan sebagainya. Nah, ada tipsnya yang pertama ya, banyak tipsnya, tapi yang singkat saja, misalnya jangan bagikan informasi personal, ya, seperti nama ibu kandung, NIK kita, ya, PIN, ya. Kalau di kartu kredit ada CCP di belakang tuh, ya, di belakang kartu kredit ada nomor kartu kita, masa berlaku kartu, jangan dibagikan pada siapapun, diinformasikan. Yang kedua, pastikan kartu debit, kartu kredit kita kalau mau bertransaksi memang itu digesek ya di kartu edisi, ya, di luar lain jangan boleh gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, jangan download link yang nggak jelas ya. Harus pastikan link yang terpercaya, kan banyak tuh. Link undangan perkawinan ternyata uang kita terkuras ya. Nah, itu juga. Kemudian hindari jangan mencari internet yang sembarangan ya. Tiba-tiba ada internet di mana akses dengan internet itu ternyata itu juga penipuan karena ada virus yang dimasukkan di sana. Kemudian juga tingkatkan pengamanan kalau kita ada kartu menggunakan tadi OTP ya, one time password itu sangat penting ya. Kalau dikirim lewat SMS kita sehingga kita isi OTP itu dan sebagainya untuk bertransaksi itu lebih aman ya. Nah, itu beberapa tips yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian juga teman-teman yang harus diwaspadai kalau ada tawaran-tawaran online seperti itu, harus kalau saya bilang camilan ya, gampang diingat ya. Apa itu camilan? Ya hanya bisa di-share itu ke penawar itu camilan kamera ya, kemudian juga mikrofon ya, kan, kemudian juga lokasi, 3 itu aja. Tapi kalau minta galeri, nomor kontak dan informasi lain jangan dikasih. Sudah mencurigakan itu pasti niatnya tidak baik dan biasanya itu yaitu aktivitas keuangan ilegal itu. Minta semua galeri kita, nomor HP, kontak HP kita, minta nama ibu kandung, minta yang macam-macam ya, sehingga kalau ada aplikasi yang menawarkan itu masuk ke
ke masyarakat, ya saran saya segera hentikan, hapuskan ya, karena itu nanti bisa mengganggu, berbahaya juga ya kalau Berbahaya. kalau kita simpan di tempat kita, langsung aja delete lah kalau saran saya ke masyarakat ya. Itu ya Mbak Iva ya. Jadi sangat jelas ya pemirsa penjelasan dari Pak Darwisman ini bahwa memang ada beberapa tips yang tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan masing-masing pribadi atau seluruh masyarakat Indonesia. Nah, mungkin untuk lebih konkretnya lagi perlu kita ketahui juga mengenai ciri-ciri atau tanda-tandanya, tapi jangan dijelaskan dulu sekarang Pak. Kita akan kembali di segmen berikutnya, tetap di Unhas Speak Up. Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama Pak Darwisman ya. Tadi kita sempat bahas nih Pak mengenai tanda-tanda atau ciri-ciri dari investasi yang ilegal itu sendiri. Mungkin untuk lebih mudah diidentifikasi oleh masyarakat gitu Pak. Jadi yang pertama ingat 2L ya masyarakat 2L. ya. L yang pertama itu adalah legal ya. Legal. Pastikan bahwa perusahaan yang menawarkan atau produk yang ditawarkan itu memang sudah berizin ya dari OJK, mungkin dari otoritas yang lain atau dari pemerintah atau kementerian ya. Karena ini sangat penting ya, itu pertama ya. Kemudian yang kedua logis bahwa pastikan yang ditawarkan itu wajar atau enggak ya, misalnya ya. Biasanya dia menjanjikan keuntungan yang besar. Kita cek misalnya. Selama ini contoh konkret. Kalau Anda punya uang 100 juta ditanamkan kepada kami untuk beli forex, untuk kami beli emas, jual beli emas dan sebagainya, nanti akan dapat pasti 30% per bulan. Nah, kata-kata pasti 30% per bulan itu tidak benar karena tidak ada usaha yang pasti. Betul. Pasti usaha itu naik turun, kadang untung besar, kadang untung kecil, kadang rugi. Kemudian yang dikatakan free risk, tidak ada resikonya, pasti terima 30%, itu juga tidak mungkin ya. Semua hidup saya aja jalan dari Unhas ke sini ada resikonya. Resiko, ya. betul. Semua hidup ini ada resikonya. Dia bilang free risk tidak ada resiko, itu tidak benar. Itu contoh yang kira-kira tidak logis. Ya. Jadi harus hati-hati, apalagi gede benar. 1 bulan 30%, kan gitu ya. Nah itu mungkin yang tipsnya 2L ya, ingat ya, legal dan logis ya. Dua kata kuncinya ya, legal dan logis. Jadi harus terdaftar secara resmi di OJK atau otoritas yang lain dan juga menawarkan hal-hal yang logis gitu ya. Janji yang ditawarkan adalah hal yang logis. Kemudian selain pinjaman online tadi Pak sempat disebutkan juga mengenai judi online. Ini juga yang sangat mengkhawatirkan sih karena kalau kita lihat di masyarakat ya Pak, dari anak-anak saja itu sudah main judi online gitu. Gimana sih fenomenanya di Indonesia, Pak? Iya. Jadi memang ini luar biasa ya. Memang perlu saya sampaikan ke masyarakat ya di Sulawesi Selatan ini ya. Maraknya judi online ya. Memang ada beberapa hal yang memang ini harus kita waspadai karena ini sangat marak, masif dan kadang-kadang sulit dikendalikan. Kenapa itu fenomena yang pertama? Karena memang tadi dunia digital ini yang kita lakukan, yang kita alami saat ini memang tidak mengenal batas, jarak, ruang dan waktu. Betul. Ya, ini memungkinkan ini berkembang online secara marak ya, masif di masyarakat ya. Pemainnya judi ini dapat mengakses situs judi online itu di mana saja, kapan saja gitu ya. Hanya dengan perangkat yang terhubung dengan asal ada internet saja. Mereka bisa main di mana saja, kapan saja, dan waktunya kapan saja gitu ya, tanpa terhambat oleh waktu dan lokasi fisik. Itu yang pertama. Fenomena yang kedua juga ini yang juga kita harus sadarkan, banyak situs-situs judi online ini yang ditawarkan yang menyerupai game online. Betul. Iya. Padahal
Tampilannya menarik ya, tampilannya menarik, gameplaynya menarik, interaktif dan sebagainya tanpa sadar. Nah ini banyak nih diakses oleh anak-anak muda ya, pelajar, mahasiswa, anak pemuda yang lain, seolah-olah seperti main game biasa. Padahal itu ada taruhannya ya, ada online-nya. Nah ini tentunya harus kita waspadai ya bahwa hal ini juga diperburuk juga ya karena memang ada di beberapa negara di dunia ini yang memang judi online itu legal dibuat oleh mereka okay. ya. Ini yang memang lebih diperparah sehingga tentunya ketika itu situs itu masuk ke negara Indonesia tentunya kita butuh ya bahwa situs ini yang kita larang gitu. Kemudian juga memang ada fenomena juga nih bahwa dengan dampak dari judi online ini akhirnya banyak menggunakan pinjam KTP temannya, pinjam KTP orang lain untuk mencuci uang, untuk melakukan membuka rekening dan sebagainya. Sehingga kalau kita pernah dengar di pemberitaan ada satu nik KTP ini dia bisa membuka rekening, bisa membuka banyak rekening di beberapa bank. Nah ini dampak-dampak yang memang jadi hati-hati juga kepada masyarakat kalau dipinjam KTP yang nggak jelas jangan dikasih ya karena justru ini malah nanti akan berakibat yang sangat besar kepada masyarakat tersebut. Mungkin itu ya Mbak Eva ya. Dan bagaimana sih Pak penggunaan judi online di Indonesia sejauh ini Pak? Nah ini masif ya, ternyata masyarakat kita di Indonesia ini yang sudah terlibat judi online ini hampir ya kurang lebih 3,7 juta. 3,7 juta pemain judi online. Ya, sampai dengan tahun 2023 ya, 2023. Gitu ya. Nah, ini dengan apa dia menyetorkan deposit ya, dengan nominal yang ternyata sebagian besar ini 80%, 90% adalah masyarakat yang sudah berpenghasilan rendah nih, yang uangnya pas-pasan ya, menyetor deposit ya. Siapa dia kira-kira yang 3,7 juta itu? Ada pelajarnya, ada mahasiswanya, bahkan ada ibu rumah tangganya juga. Jadi ibu rumah tangga mungkin habis selesai masak, ngapain nih buka website judi online. Ini sangat hati-hati. Buruh ya, petani ya, kemudian juga pegawai tentunya ya. Nah ini tentunya dan luar biasa ternyata dari 3,7 juta dari menyetorkan deposit untuk bermain judi online itu nilainya juga luar biasa sampai 34 triliun ya. 34 triliun. Uang yang cukup besar ini kalau untuk kita gunakan. Nah, itu yang kira-kira yang harus diwaspadai ya oleh masyarakat ya marak judi online ini ya. Jadi ternyata juga sampai menyentuh kalangan ibu-ibu juga ya Pak. Ibu-ibu rumah tangga. Dan menurut data itu justru pelakunya ini adalah masyarakat dengan kalangan kelas ekonomi yang menengah ke bawah, kurang lebih seperti besar, itu ya Pak. Sebagian besar ya. Oke, jadi itu kan tadi dari segi pengawasan, pencegahan dan perlindungan kepada konsumen. Nah kemudian untuk penindakannya sendiri, bagaimana sih kemudian ketika ada pelaku dari aktivitas keuangan ilegal ini sendiri, bagaimana tindakan yang diberikan Pak? Ya, tadi sempat saya sampaikan di depan bahwa OJK bersama 16 kementerian lembaga ya dan 2 otoritas tadi membentuk yang namanya Satgas Pasti. Satgas Pasti. Yang dulunya namanya Satgas Waspada Investasi. Nah ini kami melakukan yang pertama ada upaya-upaya preventif ya, edukasi secara masif. Ini sudah kami lakukan ya di semua lini media baik offline, online yang kami lakukan ya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan hati-hati terhadap judi online juga hati-hati terhadap dampaknya gitu ya. Nah ini kami terus lakukan ini dan kalau untuk aktivitas keuangan ilegal memang ini memang masih perlu terus kita dorong ya. Betul. Masyarakat di Sulawesi Selatan ternyata di 2024 ini saja masyarakat Sulawesi Selatan ini sudah banyak juga kena korban itu. Minimal saya lihat ada 4 ya, ada 4 lembaga-lembaga keuangan lembaga-lembaga ilegal. Ya, yang menawarkan investasi di masyarakat Sulsel dan kaget juga saya kok masyarakat Sulsel mau ya ikut gitu ya, terjebak ya. Misalnya yang paling marak yang paling viral ya, mungkin pernah dengar namanya PT Waktunya Beli Saham. Ini kerugiannya gede sekali, sampai kurang lebih 80 miliar. Miliar. Kemudian ada juga MSL Apps ya, dengan kerugian 42 M. Ada juga Liberty Apps ya, dengan kerugian 10 M. Ada Smart Wallet ya, ini kerugiannya sekitar 5 M. Jadi ternyata masyarakat Sulsel ada juga yang terjerumus. Nah ini yang mungkin kita perlu berikan edukasi ya, agar kalau ada hal-hal seperti ini di kemudian hari. Ini kerugiannya seperti apa? Ini bisa saja kerugiannya besar dan tidak kembali ya, karena memang dari awal orang ini memang menipu gitu ya.
Contoh PT waktunya beli saham, harusnya kan berizin. Ada lembaga berizin di OJK. Produknya, sahamnya harus juga berizin di OJK. Ini tidak ada, tapi ditawarkan dan masyarakat ikut gitu. Nah ini yang sangat berbahaya buat masyarakat ya. Untuk kita perlu edukasi ya. Oke, nah kemudian tentunya dalam menjalankan peran-peran strategis dari OJK ini membutuhkan juga kontribusi dari masyarakat kita sendiri ya Pak. Bagaimana harusnya masyarakat ini memberikan kontribusinya dalam membantu OJK melaksanakan tugasnya gitu Pak? Yang pertama, saya himbau kepada masyarakat tentunya kalau misalnya ada tawaran-tawaran yang tidak wajar ini gitu ya, ada tidak wajar ini, ya saya senang sekali kalau masyarakat mau menyampaikan laporan informasi ke OJK. Langsung boleh ke kantor OJK, tapi kalau jauh bisa juga langsung bisa pakai telepon ya ke 021 157 ya. Atau juga bisa WhatsApp ya ke 081 157 157 157. Nah ini penting. Pentingnya kenapa? Penting buat kita sendiri agar kita tidak dapat informasi dan kita tidak kena korban. Tapi dengan melaporkan itu sehingga OJK dapat cepat bergerak ya, berkoordinasi dengan seluruh anggota Satgas, termasuk di situ kan ada pihak kepolisian ya, wakil tim Satgas pasti di Provinsi Sulawesi Selatan, ketuanya saya, nanti wakil saya ada dari pihak kepolisian ya, itu kita langsung melakukan tindakan yang tegas sehingga laporan dari masyarakat tadi justru tidak hanya menyelamatkan masyarakat tersebut, menyelamatkan seluruh masyarakat yang lain ya. Ternyata ada penawaran seperti ini gitu ya. Nah ini tentunya sangat gampang ya, ini juga bebas pulsa 021157 atau tadi WhatsApp tadi ya, sehingga atau kalau adik-adik mahasiswa atau pemuda kan biasa dengan website. Nah, bisa saja nanti ke email ya, mengirimkan laporannya melalui satgaspasti@ojk.go.id ya. Jadi mudah-mudahan ini dapat memberikan melindungi ya dengan respon kontribusi masyarakat untuk menyampaikan laporan informasi sesegera mungkin ke OJK apabila ada menemukan hal-hal yang tidak logis, tidak legal di lapangan, kira-kira gitu ya. Jadi apalagi di sesi ini tadi kita sudah diberikan banyak edukasi ya dari Pak Darwisman, bagaimana kemudian tanda-tandanya, ciri-cirinya, dan seharusnya kemudian masyarakat sudah bisa mengidentifikasi apabila ada tanda-tanda yang mencurigakan, segera lakukan laporan, mengirimkan laporan ke pihak OJK itu sendiri, dan caranya tentunya sangat beragam ya, cukup mudah, bisa langsung datang dan tentunya bisa juga diakses melalui website, email, dan WhatsApp. Jadi itulah kontribusi terbaik yang bisa diberikan masyarakat kita untuk membantu OJK dalam menjalankan perannya. Nah ini kan Pak, terakhir nih Pak, OJK ini kan berkaitan di jasa keuangan ya, seperti itu Pak. Bagaimana kemudian OJK ini memastikan bahwa industri jasa keuangan ini dapat membentuk sistem keuangan yang tumbuh secara berkembang, berkelanjutan, dan juga stabil tentunya Pak? Ya, yang pertama adalah tentunya OJK tadi fungsinya kan mengatur ya, membuat peraturan ya, membuat peraturan ya, membuat ketentuan ya, lembaga jasa keuangan dan seluruh aktivitas produknya ya, termasuk nanti yang paling penting kita bicara konteks hari ini, pengaturan terkait dengan anti pencucian uang, prinsip anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau APU PPT istilahnya ya, dan perlindungan konsumen tentunya ya. Itu sudah kami atur sedemikian rupa. Yang kedua, setelah diatur kemudian apa? Ya tentunya OJK melakukan pengawasan secara ketat ya, baik offset supervision maupun onset supervision di lapangan ya, untuk memastikan agar peraturan yang sudah dibuat oleh OJK itu dilaksanakan oleh seluruh industri jasa keuangan yang di bawah pengawasan OJK gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi setelah diatur, diawasi, dia sehat seperti apa? Kita juga fungsi di Undang-Undang P2SK tadi pengembangan ya, mengembangkan sektor jasa keuangan melalui berbagai program edukasi literasi yang kita sebut dengan istilahnya market deepening, market development ya, agar ini bermanfaat buat masyarakat nih lembaga. Kalau dia sehat kuat buat apa ya? Untuk berkontribusi, bermanfaat buat masyarakat, buat perekonomian gitu ya. Nah, hal yang penting lagi bahwa kami sudah punya tools pengawasan yang baik dan handal ya, tentunya didukung dengan yang namanya supervisory teknologi ya, dalam melakukan perangkat pengawasan tadi. Dan yang terpenting dari itu semua supaya ini dapat berjalan, bahwa OJK sebagai otoritas harus kredibel lembaganya. Ya. Lembaga ini harus kredibel. Insan OJK termasuk saya dan seluruh insan OJK-nya juga harus kredibel dan berintegritas tinggi ya.
ya harus berintegritas tinggi karena ini tugas mulia bangsa dan negara, sehingga tentunya dengan berintegritas tinggi, sehingga kami punya sistem yang namanya sistem whistleblowing system. Jadi kalau masyarakat di Sulawesi Selatan ya melihat ada insan OJK yang berindikasi melakukan tindakan kecurangan atau melakukan istilahnya sekarang ini tindakan gratifikasi dan sebagainya ya. Ya, bisa seluruh masyarakat bisa langsung mengakses ke tadi sistem WBS-nya atau whistleblowing system di wbs.ojk.go.id ya, disampaikan karena memang ini sangat penting dalam rangka tadi memastikan ini bisa berjalan. OJK-nya harus kredibel sebagai lembaga, insan OJK-nya, pejabat OJK, insan OJK-nya harus kredibel dan berintegritas tinggi. Nah, tentunya dengan komitmen governance dan integritas ini, kami yakin ya bahwa semua hal-hal yang kita lakukan terkait dengan pengawasan, pengaturan, pengawasan sektor jasa keuangan, pengembangannya dan perlindungan konsumennya tadi dapat dijalankan dengan baik secara profesional. Oke, mungkin sebagai closing statement kepada pemirsa Has TV, kemudian bagaimana Bapak menghimbau kepada masyarakat ya untuk waspada terhadap ancaman dari aktivitas keuangan ilegal ini, dan tentunya bagaimana komitmen dari OJK itu sendiri dalam menjalankan peran strategisnya. Silakan. Ya, jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tadi ya, kembali lagi bahwa di era digital ini gitu ya, yang terus berkembang secara masif, kami menghimbau kepada masyarakat di Sulawesi Selatan ini ya, karena implikasinya kan berbagai layanan inovasi keuangan muncul ya, tawaran-tawaran banyak menarik. Jadi kalau kita buka handphone, buka gadget, langsung banyak nih tawaran menarik. Apa kira-kira tipsnya? Kita perlu cermat ya, dan bijaksana, dan tadi hati-hati ya dalam misalnya tertarik ya, ingin ikut ya. Kemudian kita harus cari tahu tadi 2L tadi ya, legal dan logis, dan tentunya harus bisa mengambil keputusan yang baik ya. Kenapa? Keputusan tepat baik karena ini akan berdampak yang besar gitu ya kalau kita salah ngambil keputusan ya, berdampak kerugian yang besar, dan ini juga bukan hanya dampaknya jangka pendek, malah bisa juga dampak jangka panjang ya. Nah, bahwa masyarakat harus hati-hati. Karena memang kenapa masyarakat kita tadi marak dan banyak korban sampai 139 triliun, ya karena tadi tawaran ini kok menggiurkan sekali ya, menjanjikan keuntungan yang cepat dan mudah tanpa kita berkeringat dan kerja keras seperti diajarkan orang-orang tua kita dulu gitu ya. Menyertai ya pokoknya manfaatnya luar biasa, free risk, memberikan ini, tapi itu adalah tidak real ya. Nah, ini hati-hati. Untuk itu tentunya kita tadi saya ingatkan kembali, kita yang kedua adalah saya sampaikan kita harus ingat 2L tadi. Legal dan logis ya. Untuk itu kemudian tentunya kami dari OJK terus berkomitmen ya untuk memastikan ya industri jasa keuangan yang kami awasi tadi bisa melaksanakan tugas dengan baik, profesional, dengan kepatuhan yang tinggi, dengan pelaksanaan risk management yang baik, dengan tata kelola yang baik ya, dan perlindungan konsumen yang baik. Kemudian kami himbau juga masyarakat agar tadi lebih bijaksana ya dalam melakukan itu. Nah, kemudian juga tadi pesan saya yang terakhir, masyarakat berperan penting dalam konteks ini. Kalau ada ketemu hal-hal di masyarakat yang ragu, langsung bisa hubungan OJK, apalagi kalau ketemu hal-hal yang berbau tidak sesuai dengan 2L tadi. 2L. Ya, tadi langsung, ini bebas pulsa loh, dimanapun boleh, 021 langsung 157 atau WhatsApp ya, 081 157 157 157, atau tadi langsung email ya. Biasanya teman-teman mahasiswa satgaspasti@ojk.go.id. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu bisa mengatasi dan bisa mencegah ya apabila terjadi hal-hal demikian, supaya meminimalisir dampak kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh masyarakat. Mungkin itu ya tips yang dapat saya sampaikan ya Mbak Eva. Baik, itu tadi closing statement dari Pak Darwisman ya. Jadi pemirsa, sangat menarik ya diskusi kita pada hari ini, bahwa memang ya Pak, di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat ini, tentunya ancaman dan resiko dari aktivitas keuangan ilegal itu adalah hal yang niscaya atau tidak bisa dihindari. Oleh karena itu masyarakat sendiri yang harus membentengi dirinya, dan di sini masyarakat juga harus
memberikan perannya, Betul. mengoptimalkan keberadaan OJK ini ya Betul. untuk memastikan legalitas dari sebuah layanan atau produk keuangan digital dan juga memberikan laporan ya Pak apabila ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Betul, betul. Terima kasih banyak kepada Pak Darwisman Sama-sama, untuk Bu diskusi Iva, dan ya. bincang-bincang pada hari ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up dan terus ikuti Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.